Pasar Kebon Melati tak lagi senyaman dulu. Suara-suara tawar-menawar yang biasa meramaikan pagi kini digantikan bisik-bisik ketakutan. Pedagang sayur, penjual ikan, hingga tukang tambal ban di pojokan pasar semuanya menunduk saat sosok besar bertubuh kekar berjalan perlahan di tengah lorong sempit. Namanya Darka, preman paling ditakuti di kawasan itu. Langkahnya berat, tatapannya buas, dan golok pendek yang terselip di pinggangnya seolah siap menuntut darah siapa saja yang menentangnya. Hari itu, matahari baru saja naik saat teriakan mengguncang suasana. Sebuah gerobak gorengan milik Pak Rohman, pedagang sepuh yang dikenal ramah, dilempar hingga terbalik oleh Darka. Minyak panas tumpah ke tanah, tahu dan tempe berserakan. Lu pikir bisa dagang seenak jidat tanpa setor keamanan? Hah! Teriak Darka sambil menjambak kerah baju Pak Rohman yang tubuhnya ringkih. Beberapa pedagang lain hanya bisa menonton dengan mata nanar, tak ada yang berani melerai. Tangis anak Pak Rohman pecah di sudut lapak. Bocah kecil itu berlari memeluk ayahnya yang kini terduduk di tanah, wajahnya lebam dihantam sepatu bot Darka. Tapi Darka tak peduli. Ia menyeringai, lalu meludah ke tanah dan mengacungkan goloknya ke arah para pedagang lain. Siapa yang mau nyusul dia? Silakan coba-coba berani lawan gua. Ancaman itu bukan omong kosong. Sudah 3 pedagang dilarikan ke rumah sakit dalam 2 bulan terakhir karena mencoba melawan sistem premanisme yang ia bangun. Pasar berubah sunyi seperti kuburan. Suara radio dari warung kopi dikecilkan. Bahkan angin pun terasa enggan bertiup. Para pedagang hidup dalam teror yang terus berulang. Mereka membayar uang keamanan tiap minggu, hanya untuk bisa bertahan mencari nafkah. Namun tak ada jaminan lapak mereka akan aman. Jika Darka sedang mabuk atau sekadar ingin menunjukkan kekuasaan, siapapun bisa jadi korban. Ironisnya, pihak keamanan pasar seolah buta dan tuli. Satpam pasar hanya mondar-mandir tak berani menegur, karena sebagian dari mereka pun ikut mencicipi uang haram dari kantong Darka. Wajah-wajah putus asa semakin tampak jelas di kerutan ibu-ibu penjual sayur dan bapak-bapak tua yang tubuhnya mulai renta. Mereka hanya bisa berharap suatu keajaiban turun di pasar ini. Sore itu, langit tampak murung, awan menggantung kelabu seolah ikut berduka. Pak Rohman dibantu Wawan, seorang pemuda pasar yang diam-diam menyimpan dendam pada Darka, membersihkan sisa gerobaknya yang hancur. Darah kering menodai dagunya, tangannya gemetar saat mengikat kembali tali plastik dagangan yang tersisa. Sudah cukup kita diinjak-injak seperti ini, gumam Wawan lirih. Meski ia tahu tak banyak yang bisa ia lakukan. Namun, di kejauhan, tepat di ujung lorong pasar, seorang gadis muda tampak memperhatikan semua kejadian itu dengan tatapan dingin. Ia mengenakan celemek lusuh, mendorong gerobak bakso yang baru. Namanya Rini, tak banyak yang mengenalnya, sebab ia baru saja membuka lapak di pasar itu 2 hari lalu. Tapi sorot matanya berbeda, tak ada rasa takut di sana. Hanya sorot tajam yang menyimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun di pasar itu. Dan hari itu, tanpa seorang pun menyadari, pasar Kebon Melati baru saja menyambut kedatangan badai. Sebuah badai dalam wujud seorang gadis penjual bakso, yang diam-diam menyimpan ajian mematikan, Aji Rogo. Pagi di pasar Kebon Melati kembali berdenyut, meski luka dari insiden kemarin masih membekas di wajah Pak Rohman dan benak para pedagang. Namun di antara sisa ketakutan itu, semerbak aroma kaldu hangat perlahan menggoda indera para pengunjung. Asap mengepul dari sebuah gerobak sederhana yang kini mangkal di sebelah lapak buah. Di balik gerobak itu, gadis muda dengan senyum tipis tampak sibuk menyendok bakso ke dalam mangkuk. Rini, begitu tulisan di papan kecil yang tergantung di gerobaknya, bakso Rini, pedas, kenyal, berkah. Tak banyak yang tahu siapa gadis itu. Ia datang diam-diam 2 hari lalu, menempati sudut yang sebelumnya kosong karena pemiliknya tak sanggup membayar setoran kepada Darka. Beberapa pedagang sempat menyarankan Rini untuk pindah, namun gadis itu hanya menjawab dengan lirih, "Saya hanya ingin berdagang, Bang, urusan lain biar saya tanggung sendiri." Perkataan itu tak mereka pahami, belum. Wawan yang pagi itu lewat, menghentikan langkahnya saat mencium aroma kaldu dari gerobak Rini. Ia masih memar akibat bentrokan dengan anak buah Darka 2 minggu lalu. Tapi ia tersenyum, entah mengapa merasa nyaman dengan kehadiran gadis itu. "Bakso, Mbak?" tanyanya ragu. Rini menoleh, tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Silakan duduk, Mas. Masih hangat," ucapnya lembut. Tatapannya tenang, namun dalam dan menusuk. Beberapa menit berselang,
pengunjung mulai berdatangan. Tak butuh waktu lama, gerobak bakso Rini dikerumuni para pelanggan baru yang penasaran. Baksonya lembut, kuahnya gurih, sambalnya menggigit. Para pedagang yang semula ragu, kini mulai mencuri pandang, lalu ikut memesan. Rini melayani mereka satu persatu dengan kesabaran seorang ibu yang menyuapi anaknya. Tak ada kesan angkuh atau sok akrab, semuanya pas, semuanya tenang. Namun, dari kejauhan, dua pasang mata mengawasi. Toge dan Mamet, anak buah Darka yang biasa memungut uang keamanan, melirik gerobak Rini dengan sinis. Gerobak baru, belum setor. Mau nyari mati kayak Pak Rohman, desis Toge. Mamet hanya mengangguk, menandai lapak itu di benaknya. Mereka berdua lalu melapor pada Darka, yang pagi itu sedang tidur di rumah bordil tak jauh dari pasar. Sore menjelang, Rini masih setia melayani pelanggan terakhirnya. Saat ia hendak membereskan mangkuk kotor, suara langkah kasar terdengar mendekat. Toge dan Mamet berdiri tepat di depan gerobaknya. Baru buka, tapi udah rame. Hebat juga, tapi tahu aturan, kan? Kata Mamet sambil menggebrak meja kayu kecil. Rini menatap mereka pelan, lalu berkata, "Saya tidak akan membayar uang keamanan. Saya hanya berdagang." Kedua preman itu terdiam sejenak. Tak biasa mereka mendengar penolakan setegas itu, apalagi dari seorang perempuan muda. "Heh, lu pikir ini tempat nenek lu dagang?" Toge membentak, tangannya terangkat hendak menjatuhkan mangkuk, tapi sebelum sempat bergerak lebih jauh, tangan Rini menyentuh lengan Toge. Sekilas saja, ringan. Tapi detik berikutnya, Toge terjatuh, lututnya lemas, wajahnya pucat. Ia merasa seolah seluruh tenaganya terserap. Rini hanya berdiri diam, tak berubah ekspresi. "Saya tidak suka kekerasan," ucapnya lirih, lalu kembali membereskan dagangannya. Mamet membantu Toge bangkit, matanya menyipit penuh ancaman. Mereka mundur sambil menggerutu, tapi sudah jelas kabar tentang penjual bakso yang berani melawan dan punya sesuatu, akan segera sampai ke telinga Darka. Dan bagi Rini, inilah awal dari apa yang memang telah ia tunggu, saat membayar lunas hutang masa lalu dengan ajian Aji Rogo yang kini mulai terbangun di dalam tubuhnya. Langit di atas pasar Kebon Melati mulai kelabu, seolah hendak mengguyur dunia dengan hujan luka yang belum kering. Setelah insiden sore tadi, suasana pasar berubah. Bisik-bisik mulai beredar, dari tukang sayur hingga tukang parkir, bahwa si penjual bakso baru bukanlah gadis biasa. Cerita tentang Toge yang lututnya mendadak lemas seperti benang basah tersebar cepat. Tapi Rini tetap tenang. Pagi itu, seperti biasa, ia mendorong gerobaknya menuju tempat mangkal, seolah tak terjadi apa-apa. Wawan menghampiri dengan wajah cemas. "Mbak Rini, boleh ngomong sebentar?" ujarnya pelan. Rini hanya mengangguk, melanjutkan menata mangkuk dan botol sambal di gerobaknya. Tadi malam Toge dan Mamet datang ke base camp-nya Darka. Mereka ngadu, dan sekarang Darka marah besar. "Mbak harus pergi." "Serius, ini bukan tempat yang aman buat orang kayak Mbak," ucap Wawan, suaranya nyaris berbisik, tapi getar ketakutannya jelas. Rini menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Kalau aku pergi, siapa yang akan bertahan? Sampai kapan pasar ini dikuasai orang-orang jahat?" Jawabnya. Wawan menghela napas panjang. Ia ingin berkata bahwa keberanian semacam itu tak akan menyelamatkan nyawa. Tapi ada sesuatu dalam diri Rini yang membuatnya tak bisa membantah, entah ketegasan, atau kekuatan misterius yang tak bisa dijelaskan. "Aku tahu siapa Darka, Mas Wawan. Aku tahu dia kebal, tak mempan senjata, bahkan konon punya ilmu hitam. Tapi semua ilmu punya titik lemah," ucap Rini sambil menyalakan kompor gerobaknya. Api biru menyala tenang, menciptakan aroma kaldu yang hangat, kontras dengan suasana hati mereka yang dingin. "Aku datang ke sini bukan karena ingin jualan bakso saja. Ada sesuatu yang harus diselesaikan." Wawan terdiam, rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana ia belajar melumpuhkan orang hanya dengan sentuhan ringan? Mengapa ia tampak sangat yakin melawan Darka, si preman yang bahkan polisi pun enggan menyentuh? Tapi ia tahu satu hal pasti, Rini bukan gadis biasa. "Dulu," kata Rini pelan, "ayahku pernah berdagang di pasar ini. Lapaknya dibakar, dia dihajar di depan umum, dan meninggal sebelum sempat melawan. Darka dan anak buahnya yang melakukannya. Tapi waktu itu aku masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, aku sudah siap." Kalimat itu keluar pelan,
tapi cukup untuk membuat Wawan terpaku. Rini mengeluarkan kalung tua dari balik bajunya. Di ujungnya tergantung batu hitam kecil yang berpendar samar saat terkena cahaya pagi. Ini peninggalan ayahku, Aji Rogo. Dulu belum aktif, tapi sekarang, aku sudah menguasainya. Aku tidak takut, Mas Wawan. Biar mereka datang. Wawan melangkah mundur, tak tahu harus berkata apa. Di depan matanya, seorang gadis muda, yang semula ia kira hanya pedagang biasa, tengah menantang arus paling gelap di pasar itu. Dan di kejauhan, entah siapa yang lebih gelisah, para pedagang yang menyaksikan, atau langit yang tampak semakin murung, seolah tahu bahwa pertarungan besar sedang ditulis oleh takdir yang tak bisa dihindari. Malam itu, angin berdesir kencang menyelinap di sela-sela lorong pasar yang sunyi. Rini duduk bersila di dalam kontrakan sempit yang ia sewa di belakang pasar. Di hadapannya, semangkuk air bening memantulkan cahaya lilin yang redup. Wajahnya tenang, matanya terpejam, dan napasnya teratur. Ia sedang bertapa dalam diam, membuka gerbang batin untuk menyatu dengan ajian warisan ayahnya, Aji Rogo, ilmu kanuragan yang konon hanya bisa dibangkitkan oleh mereka yang mampu menguasai amarah dan kasih sayang dalam satu tubuh. Dalam kondisi setengah sadar, Rini melihat bayangan ayahnya. Sosok lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum padanya, lalu menunjuk ke arah pasar yang kini berubah menjadi lautan api. Di tengah kobaran itu berdiri sosok besar bertato dengan mata merah menyala, Darka. Lelaki itu tertawa keras, suaranya menggema seperti genderang perang. Datang juga kau, anak si tukang soto. Mau balas dendam? Ayo, lawan aku, teriaknya. Rini mencoba maju, tapi kakinya seolah terikat. Tiba-tiba suara ayahnya terdengar lirih, jangan biarkan dendam membakar hatimu, Rini. Aji Rogo bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang menegakkan keadilan tanpa amarah yang membutakan. Saat kau bertarung nanti, ingat, jangan menjadi iblis yang sama. Kalimat itu mengendap dalam hati Rini seperti batu yang jatuh ke dasar sumur. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi wajah. Nafasnya berat, dada sesak, tapi matanya penuh cahaya. Ia tahu waktunya semakin dekat. Darka tak akan diam setelah mendengar laporan anak buahnya. Dan, jika memang pertarungan itu tak bisa dilakukan, maka ia harus siap, tak hanya secara fisik, tapi juga batin. Karena jika ia kalah dalam mengendalikan hatinya, Aji Rogo bisa meledak dan membinasakan bukan hanya musuh, tapi juga dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah bangunan tua yang dijadikan markas, Darka mengamuk membanting kursi. Perempuan penjual bakso berani melawan gua. Raungnya, tubuh kekarnya bergetar, urat-urat lehernya menegang. Mamet dan Toge hanya tertunduk ketakutan. Gua udah kasih ampun buat para pedagang, asal mereka tunduk. Tapi sekarang malah muncul satu nyali gede. Gua bakal kasih pelajaran. Darka lalu membuka lemari besi kecil dan mengambil sebuah kendi tanah liat yang ditutup kain merah. Ia membuka tutupnya, dan aroma anyir bercampur belerang segera memenuhi ruangan. Di dalamnya, benda kecil bergerak pelan, ular hitam berkepala dua. Kita lihat seberapa kuat ajian si penjual bakso itu. Gua juga punya ilmu, bisiknya sambil meneteskan darah ayam ke dalam kendi, menyempurnakan ritual ajian getih iblis miliknya. Keesokan harinya, suasana pasar kembali tegang. Toge dan Mamet datang lebih awal, menyebar bisikan ke setiap lapak bahwa Darka akan turun tangan sendiri siang ini. Wajah para pedagang berubah pucat. Wawan mencoba mendatangi Rini, tapi gerobaknya sudah tertata rapi seperti biasa. Gadis itu menyambut para pelanggan dengan senyum tipis, seolah badai yang akan datang bukan urusannya. Namun dalam hati, Rini tahu, semua ini bukan lagi tentang dagangan. Ini tentang warisan, tentang luka yang harus dibayar dengan keadilan. Dan jika itu berarti harus menghadapi iblis bertato yang dulu merenggut ayahnya, maka ia akan berdiri tegak. Tak sebagai korban, tapi sebagai pelindung pasar ini. Matahari tepat di atas kepala saat suara langkah berat menggema dari arah gerbang pasar. Para pedagang spontan menghentikan aktivitas mereka, sebagian buru-buru menutup lapak, sebagian lain hanya mampu menunduk dan menahan napas. Di antara kerumunan yang membeku itu, muncul sosok yang ditakuti semua orang, Darka. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato, dengan bekas luka panjang di pelipis kirinya. Langkahnya pelan, tapi setiap hentakannya seperti genderang kematian yang makin mendekat. Di belakangnya, Toge dan Mamet menyeringai puas, seolah hendak membayar lunas rasa malu kemarin. Mereka berjalan seperti anjing-anjing penjaga yang baru saja dilepas rantai.
Darka menatap gerobak bakso Rini dari kejauhan, lalu menyeringai penuh amarah. Jadi ini, ya, lapak yang katanya kebal, penjual bakso yang bikin anak buah gua jadi lemes kayak cacing. Suaranya berat, menggema di lorong pasar yang kini sepi total. Rini berdiri di balik gerobaknya, tetap dengan tatapan tenang. Ia tak menjawab, ia hanya meletakkan sendok sayur di meja, mengusap tangannya, lalu maju satu langkah ke depan. Namaku Rini, bukan penjual bakso. Dan kalau kau datang untuk membuat kerusakan, sebaiknya kau pulang sekarang, ucapnya lirih tapi tegas. Kalimat itu membuat wajah Toge dan Mamet menegang. Mereka tahu, tak banyak yang berani bicara seperti itu pada Darka dan masih bisa berdiri. Darka tertawa keras, lalu menjambak seikat cabai rawit dari meja pedagang sebelah dan melemparnya ke tanah. Wahai, lihat ini, seorang gadis kecil ngajarin gua caranya hidup. Hah, lu pikir ini sinetron? Raungnya sambil maju. Namun, sebelum dia bisa menyentuh gerobak Rini, gadis itu bergerak cepat, tangannya menyentuh bagian dada Darka sejenak, seperti menyentuh angin. Darka mundur satu langkah, matanya membelalak. Ajian Ajirogo, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Tatapannya kini berubah, tak lagi penuh amarah, melainkan kehati-hatian. Ia mengenali getaran dari sentuhan itu. Ilmu tingkat tinggi, ilmu yang tak main-main. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Gua juga punya, Ajian, gua nggak takut sama lo, teriaknya, lalu membuka bajunya. Di dadanya tampak bekas cakaran hitam melingkar, lambang ajian geti iblis. Rini mundur satu langkah, napasnya pelan. Ia tahu ilmu itu, ayahnya pernah bercerita, itu ajian terlarang yang memberi kekebalan pada tubuh dengan bayaran nyawa. Korban yang tak bersalah harus ditumbalkan agar kekuatan ajian itu bertahan. Berapa orang yang sudah kau korbankan demi ajianmu, Darka? Berapa darah pedagang yang kau sedot hanya untuk terus berkuasa? Tanyanya pelan, tapi bagi para pedagang yang menonton dari kejauhan, pertanyaan itu menggema seperti palu yang memukul bel peringatan. Darka tak menjawab, ia hanya tertawa, lalu menjentikkan jari. Toge dan Mamet langsung menyerbu, masing-masing dengan pisau kecil yang sudah mereka siapkan. Tapi Rini hanya menutup matanya, menarik napas dalam, dan berputar. Tubuhnya bergerak cepat, seperti angin melingkar. Dua hentakan, dua tubuh jatuh menghantam tanah. Mamet pingsan seketika, Toge merintih, tulang lengannya seperti patah. Darka mencabut pisau besar dari balik pinggangnya. Kalau begitu, gua yang akan habisi lo sendiri. Geramnya, Rini berdiri tegak, tak ada rasa takut di wajahnya. Di tengah pasar yang kini berubah jadi arena maut, dua kekuatan besar, kegelapan dan keadilan, akhirnya saling berhadapan. Dan para pedagang, yang selama ini hanya jadi saksi penderitaan, untuk pertama kalinya menyaksikan bahwa harapan itu mungkin, meski harus diawali dengan pertarungan berdarah. Dua pasang mata saling menatap tajam di tengah pasar yang kini sunyi bagai kuburan. Angin berembus pelan membawa aroma kematian yang menggantung di udara. Darka berdiri dengan dada telanjang, pisau besar di tangan kanannya, tubuhnya menggeliat seperti ular yang siap menerkam. Rini, dengan rambut terikat dan tubuh tegak seperti tiang baja, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Kedua tangan gadis itu telah membentuk mudra ilmu Ajirogo, cahaya samar mengelilingi pergelangan tangannya seperti kabut kemasan. Siapapun yang memilih jadi iblis, akan binasa seperti iblis. Teriak Rini lantang, suaranya menggema memecah kesunyian. Darka meraung marah, lalu berlari menerjang, pisaunya diarahkan ke dada Rini. Tapi gadis itu melompat ke samping dengan lincah, lalu melesat balik dengan satu pukulan ke arah bahu Darka. Dentuman keras terdengar, bukan suara daging dipukul, tapi seperti logam yang dibenturkan. Tubuh Darka hanya bergeming sedikit, tapi jelas ada getaran yang membuat kakinya terhuyung. Kekebalan gua bukan buat main-main, teriak Darka, lalu menghujani Rini dengan serangan bertubi-tubi. Pisau besar itu melayang ke kiri dan kanan, memecah udara, mencoba menebas tubuh mungil Rini. Namun gadis itu terus bergerak, menangkis, memutar, menunduk langkahnya seperti tarian, setiap gerakannya seirama dengan nafas bumi. Sekali waktu, ujung pisaunya hampir menyentuh pipinya, tapi ia hanya memiringkan kepala sepersekian detik dan lolos dari maut. Beberapa pedagang yang berani mengintip mulai berseru tertahan, melihat betapa seimbangnya pertarungan itu. Tapi tiba-tiba, dari dalam tubuh Darka, asap hitam mulai mengepul. Matanya berubah merah,
dan urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol seperti akar pohon tua. Ia telah membuka kunci terakhir ajian getih iblis. Sekarang gua bukan manusia lagi, tapi arwah pasar ini. Semua darah orang yang gua bunuh, gua pakai buat ngelawan lo. Rini melangkah mundur, bersiap. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan fisik semata. Ilmu hitam yang menguasai Darka telah melampaui batas manusia. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Maka ia menarik napas panjang, lalu merapalkan mantra Ajirogo dengan suara rendah tapi tegas. Cahaya keemasan menyebar dari telapak tangannya, lalu mengelilingi tubuhnya, membentuk aura pelindung yang hangat. Darka menerjang lagi, kali ini dengan kecepatan mengerikan. Rini mengangkat tangannya, dan dua kekuatan bertabrakan di tengah pasar, satu sisi kegelapan pekat, sisi lain cahaya suci. Dentuman keras mengguncang gerobak dan lapak di sekitar mereka. Tanah retak, debu berhamburan, dan beberapa papan lapak terangkat. Tubuh Rini terdorong ke belakang, darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi Darka juga terhuyung, hidungnya berdarah, dan sorot matanya mulai memudar. Pertarungan itu terus berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Tubuh Rini mulai lelah, tapi semangatnya menyala seperti bara dalam gua. Ia mengingat wajah ayahnya, mengenang luka yang ditinggalkan, dan menyalurkan semua rasa itu ke dalam pukulan terakhir. Demi semua orang tak bersalah yang kau bunuh, Darka, aku akhiri ini. Dengan sekuat tenaga, Rini melompat dan memukul dada Darka tepat di pusat lambang ajian getih iblis. Cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya, menghantam tubuh Darka seperti sambaran petir. Teriakan Darka mengguncang langit, tubuh besarnya terpental ke belakang, menghantam tumpukan karung dan gerobak, lalu terdiam. Darah mengalir dari mulutnya, mata terbuka, tapi tak bernyawa. Si iblis pasar, telah tumbang. Pasar yang tadi mencekam kini terdiam dalam keheningan ganjil. Tak ada satupun pedagang yang berani bergerak, seolah waktu berhenti bersama tumbangnya tubuh besar Darka. Angin berembus pelan, membawa aroma darah dan debu ke seluruh penjuru. Rini berdiri terpaku, napasnya memburu, tubuhnya penuh luka lebam. Tapi matanya tetap menatap tubuh Darka yang kini tak bernyawa. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ancaman. Sang penguasa kejam telah runtuh. Satu persatu para pedagang mulai mendekat perlahan, masih ragu. Mereka seperti tak percaya apa yang mereka lihat. Seorang gadis penjual bakso, yang selama ini mereka anggap biasa, berhasil mengalahkan sosok yang selama bertahun-tahun membuat mereka hidup dalam ketakutan. Beberapa menangis, beberapa langsung bersujud, mencium tanah. Terima kasih, Neng Rini, terima kasih, gumam seorang ibu parubaya sambil memeluk Rini dari belakang. Rini tak menjawab, tubuhnya mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena efek dari Ajirogo yang telah ia gunakan sampai batas akhir. Ilmu itu menyedot banyak energi jiwa. Ia nyaris ambruk jika saja Pak Harun, pedagang sayur tua, tidak segera menangkap tubuhnya. Istirahatlah dulu, nak, kau sudah melakukan lebih dari cukup, ucap Pak Harun dengan suara bergetar. Toge dan Mamet, yang kini duduk terikat di pojok pasar dengan wajah babak belur, hanya bisa menunduk malu. Tak ada lagi keberanian tersisa dalam diri mereka. Bahkan mereka tak mampu menatap Rini. Yang tersisa hanya rasa takut dan penyesalan yang membakar dada. Ampun, Neng, ampun, kami cuma ikut-ikutan, rengek Mamet, suaranya serak. Tapi tak ada satupun pedagang yang peduli pada permohonan mereka. Sore menjelang dengan langit yang kemerahan. Para pedagang mulai menyalakan lampu-lampu kecil di lapaknya, tapi kali ini suasana berbeda. Tak ada lagi langkah sepatu berat yang membuat mereka waspada. Tak ada lagi suara ancaman yang menekan harga seenaknya. Mereka bisa bernafas, benar-benar bernafas. Dan semua itu berkat satu gadis yang memilih melawan, saat semua orang memilih diam. Rini duduk di pinggir lapaknya. Tubuhnya bersandar pada gerobak baksonya yang kini sedikit rusak akibat pertarungan tadi. Tapi ia tersenyum pelan, melihat orang-orang mulai tersenyum kembali, berdagang tanpa takut, saling menyapa tanpa rasa curiga. Ia tahu luka yang ditinggalkan Darka tak akan hilang dalam sehari. Tapi ia juga tahu, hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Beberapa anak kecil berlari melewati lapaknya sambil tertawa. Seorang gadis kecil berhenti, lalu menyodorkan bunga kecil padanya. Kakak hebat, katanya polos. Rini menerima bunga itu, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia berbisik pada arwah sang ayah yang pasti kini tersenyum bangga dari alam lain. Sudah kubayar lunas,
Yah, dengan caraku. Dan ketika malam benar-benar turun, cahaya lampu-lampu kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan hanya menerangi lapak-lapak dagangan, tapi juga hati yang selama ini tenggelam dalam bayang-bayang ketakutan. Beberapa hari telah berlalu sejak Darka tumbang. Pasar kembali hidup, tapi tak pernah lagi sama. Ada semangat baru di wajah para pedagang, yang dulu tertunduk, kini menatap langit. Dan nama Rini bukan lagi sekadar gadis penjual bakso, tapi telah menjadi legenda yang dibicarakan dari warung kopi hingga pojok pasar. Ia dijuluki bunga besi pasar tengah, cantik, kuat, dan tak tergantikan. Namun bagi Rini, semua itu bukan untuk dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga. Di tengah malam yang tenang, Rini duduk di depan gerobaknya, menatap langit penuh bintang. Di tangannya tergenggam sebilah pisau kecil warisan ayahnya, bukan senjata, tapi alat yang digunakan ayahnya bertahun-tahun untuk memotong daging bakso. Ia mengusap benda itu perlahan, mengenang setiap detik saat ayahnya masih hidup. Kau tahu, yah, mereka sekarang berdagang dengan senyum. Tak ada yang diancam, tak ada yang dipalak. Mungkin ini yang ayah harapkan dari dulu. Namun ketenangan itu tak sepenuhnya datang tanpa bayang-bayang. Beberapa anak buah Darka yang dulu kabur saat pertarungan, dikabarkan tengah berkumpul di luar kota. Ada desas-desus mereka ingin membalas kematian pemimpinnya. Rini tahu, ketidakadilan akan selalu mencoba bangkit kembali. Tapi kini ia tak takut. Ia bukan lagi gadis biasa. Ia adalah pemilik ilmu Aji Rogo, penjaga pasar, dan murid terakhir dari sang ayah yang tak sempat menyelesaikan ajarannya. Suatu pagi, datang utusan dari pasar lain, seorang lelaki parubaya dari pasar kembang. Ia mendengar kabar Rini dan ingin mengundangnya untuk membantu menghadapi preman-preman baru yang menindas pedagang di tempatnya. Rini diam sejenak, hatinya berat meninggalkan pasar yang telah ia jaga, tapi ia sadar keadilan tak bisa berhenti hanya di satu tempat. Jika ia punya kekuatan, maka ia harus gunakan untuk lebih banyak orang. Sebelum berangkat, Rini berpamitan pada semua pedagang. Banyak yang menangis, memeluknya, meminta agar ia tak pergi. Tapi Rini tersenyum, menenangkan mereka. Kalau suatu hari ada kegelapan datang lagi ke sini, aku pasti kembali, katanya, lalu memeluk gerobak baksonya untuk terakhir kali. Ia menitipkan gerobak itu pada Pak Harun, agar tetap jadi simbol harapan bagi siapapun yang berjualan. Langkahnya mantap meninggalkan pasar, membawa ilmu, kenangan, dan luka yang telah menjadi kekuatan. Ia tak tahu apa yang menantinya di pasar lain, tapi ia yakin, selagi masih ada ketidakadilan, tugasnya belum selesai. Ia bukan hanya penjaga bakso, bukan hanya anak dari lelaki yang dibunuh semena-mena. Ia kini adalah pembela kaum kecil, dengan kekuatan yang lahir dari cinta dan air mata. Dan di belakangnya, pasar kecil itu tetap hidup. Anak-anak masih bermain, para pedagang tetap berdagang, dan di dinding sebuah warung kecil tergantung sebuah lukisan Rini, menghadap ke jalan utama, dengan senyum tenang dan mata yang menyala. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana, jika kita diam saat kebenaran diinjak, maka kita bukan manusia, hanya bayang-bayang. Rini melangkah menembus kabut pagi, hatinya dipenuhi keheningan dan tekad yang mendalam. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena fisik, tetapi karena beban yang ia bawa, beban yang lebih dari sekadar melindungi pasar kecil itu. Kini ia berada di tanah yang asing, pasar yang berbeda, dengan tantangan yang lebih besar di hadapannya. Pasar kembang, dengan ribuan pedagang dan pemuda-pemuda kasar yang menganggap diri mereka tak terkalahkan. Pasar ini sudah lama dikuasai oleh preman yang tak segan-segan menindas siapa saja yang dianggap lemah. Di tengah hiruk-pikuk pasar, suara pedagang yang menawarkan barang dagangannya, serta orang-orang yang berlalu lalang, seakan menyambut kedatangan Rini. Namun, di balik suara itu, ada ketegangan yang terasa di udara. Rini tahu bahwa para preman di sini lebih licik, lebih berbahaya. Bahkan di bawah tatapan pedagang yang tampak biasa saja, ada mata-mata yang mengawasi gerak-geriknya. Mereka tahu bahwa bukan tanpa alasan seorang gadis muda bisa datang dengan langkah penuh percaya diri seperti ini. Rini berhenti di sebuah warung soto, di tengah pasar, untuk berbicara dengan seorang pedagang yang sudah lama menjadi korban penindasan. Pedagang itu, Pak Surya, menatap Rini dengan mata penuh kekhawatiran. "Neng, jangan datang kemari," katanya pelan. "Preman-preman itu lebih kuat di sini. Mereka punya koneksi dengan orang besar di luar kota. Sudah banyak yang coba melawan,
tapi mereka semua hancur. Suaranya penuh keputusasaan, tapi di baliknya, ada sesuatu yang lain, harapan yang terpendam. Namun Rini hanya tersenyum. Tak ada yang bisa menghentikan kebenaran, Pak. Jika tidak ada yang melawan, siapa yang akan menjaga mereka? Kata Rini dengan suara mantap. Ia tahu betul bahwa menghadapi ketidakadilan tidak bisa setengah-setengah. Ia bukan hanya datang untuk berjuang, tetapi untuk mengubah paradigma yang telah terlalu lama bertahan. Rini bukan hanya seorang gadis penjual bakso dengan ilmu Ajirogo. Ia adalah simbol dari perubahan yang tak dapat ditahan lagi. Tak lama setelah itu, sekelompok pemuda berotot dan tatapan liar datang mendekat. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dan sepatu bot berat, seolah siap berkelahi kapan saja. Pemimpin mereka, seorang pria besar bernama Darto, berhenti tepat di depan Rini. Jadi, kamu yang ingin mengubah pasar kembang jadi pasar yang damai. Suara Darto menggelegar, penuh ejekan. Kau tahu siapa kami di sini, kan? Tanya Darto dengan senyum menyeringai. Rini hanya menatapnya, tidak gentar sedikit pun. Darto mendekat, dan dengan gerakan cepat, ia menamparkan wajah Rini. Semua orang yang melihat terkejut, tapi Rini hanya menundukkan kepalanya, seolah memberi kesempatan bagi tubuhnya untuk menyerap energi. Dengan satu gerakan cepat, ia menahan lengan Darto yang mencoba mencengkeramnya. Kamu salah jika berpikir saya takut, ujar Rini dengan suara rendah, namun penuh kekuatan. Tanpa ampun, ia mendorong tubuh Darto mundur hingga hampir terjatuh. Darto terkejut, dan tatapan matanya mulai berubah. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari gadis ini, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar fisik. Ia tahu bahwa Rini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Para pemuda lainnya mundur perlahan, merasakan aura yang tidak biasa. Namun, Darto menggelengkan kepala dan tertawa. Ini baru permulaan, Neng. Jangan kira kami akan menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia memberi sinyal kepada anak buahnya untuk mundur, tapi tidak tanpa ancaman. Rini berdiri tegak, tidak sedikit pun takut. Ia tahu bahwa ini baru babak pertama dari pertarungan panjang yang harus ia hadapi. Di pasar ini, ia tak hanya melawan preman-preman yang menguasai. Ia melawan sistem, melawan ketidakadilan yang telah mengakar kuat. Tapi di balik setiap ancaman, ada sesuatu yang lebih besar yang menanti, sesuatu yang akan menguji kesabarannya, kekuatan ilmu yang ia miliki, dan kepercayaannya pada harapan yang tak bisa padam. Hari-hari berikutnya di pasar kembang penuh ketegangan. Rini tahu bahwa Darto dan para pengikutnya tidak akan berhenti begitu saja. Setiap langkah yang ia ambil seakan dipenuhi ancaman. Namun, ia tak menyerah. Di balik senyumnya yang tenang, hatinya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Ia harus membuat para pedagang di pasar ini sadar bahwa mereka tak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Mereka harus berani melawan, meskipun itu berarti melawan penguasa lama yang telah berakar dalam. Di malam yang gelap, Rini duduk di depan gerobaknya, merenungkan langkah berikutnya. Tak jauh dari situ, suara percakapan datang dari seorang pedagang tua yang selalu menyapa dengan ramah. Neng Rini, kamu benar-benar tak takut. Mereka itu orang-orang yang keras kepala, tak akan gentar hanya dengan kata-kata, ujar Pak Surya, yang kini menjadi teman baiknya. Rini menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Jika kita semua takut, maka mereka akan menang, Pak. Mereka akan terus menindas kita. Tapi jika kita bersatu, kita bisa menghadapi mereka. Pagi harinya, Rini mengunjungi beberapa pedagang, mengumpulkan mereka dalam sebuah pertemuan rahasia. Kita harus bersatu. Hanya dengan bersatu, kita bisa melawan mereka. Jangan biarkan pasar kembang terus dikuasai ketakutan. Suara Rini penuh semangat, namun di dalam dirinya, ia merasa cemas. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak, Darto dan anak buahnya akan semakin kuat, semakin berani menindas siapa saja yang tidak patuh. Di luar pertemuan itu, Darto mulai mendengar desas-desus tentang Rini yang menggerakkan pedagang untuk melawan. Tanpa membuang waktu, ia mengumpulkan anak buahnya di sebuah gudang tua. Gadis itu pikir bisa mengalahkan kita dengan kekuatan kecilnya. Tidak akan ada yang mengalahkan saya di pasar ini. Darto berkata dengan amarah membara. Siapkan semuanya, kita akan beri pelajaran pada gadis itu, dan pada siapa saja yang berani melawan kami. Malam itu juga, Rini merasakan getaran yang berbeda di pasar. Ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh Darto. Namun, ia tidak gentar. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang datang.
Dengan bantuan beberapa pedagang yang telah bergabung dengannya, Rini menyiapkan diri untuk menghadapi Darto dalam pertarungan yang tak terhindarkan. Mereka tidak hanya melawan seorang preman, tetapi mereka melawan ketidakadilan yang telah berakar terlalu lama. Ketika malam tiba, suasana pasar yang biasanya riuh kini terasa mencekam. Di bawah cahaya remang-remang, Rini berdiri di tengah jalan utama pasar, menunggu. Ia tahu Darto akan datang dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar, dan Darto bersama anak buahnya muncul dari balik bayang-bayang. Wajah Darto menampilkan senyum jahat, sementara Rini berdiri tegak, siap menghadapi segala yang datang. Akhirnya, kita bertemu juga, Neng Rini, kata Darto dengan suara serak, penuh kekesalan. Kau sudah merusak kedamaian di pasar ini. Sekarang saatnya aku memberi pelajaran. Tak ada yang bisa mengalahkan kami, termasuk kamu. Rini hanya tersenyum, namun matanya penuh tekad. Aku tak akan mundur. Ini adalah waktunya untuk mengakhiri semua penindasan ini. Pertarungan dimulai dengan cepat. Darto menyerang lebih dulu, menghujani Rini dengan pukulan-pukulan keras. Namun, Rini tak terkejut. Dengan gerakan cepat dan lihai, ia menghindari setiap pukulan, menggunakan kekuatan Ajirogo yang telah ia pelajari dari ayahnya. Ketika Darto mendekat, Rini mengaktifkan ilmu Ajirogo, mengirimkan gelombang energi yang membuat Darto terhuyung mundur. Para pengikut Darto terdiam, melihat pemimpin mereka yang terhantam begitu kuat. Namun, Darto tidak menyerah begitu saja. Dengan kemarahan yang membara, ia kembali bangkit, kali ini membawa senjata, sebuah golok panjang yang ia ayunkan dengan kekuatan penuh. Rini tahu ini bukan pertarungan biasa. Ia harus menggunakan kekuatan Ajirogo lebih dalam lagi, mengendalikan setiap serangan dengan sempurna. Jika ia lengah sedikit saja, Darto bisa saja memenangkan pertarungan ini. Golok panjang Darto melesat menuju tubuh Rini dengan kecepatan yang mengerikan, namun dengan gerakan cepat, Rini berhasil menghindar. Suara angin berdesir keras saat golok itu hampir mengenai tubuhnya. Darto menyeringai, semakin percaya diri. Kau memang cepat, tapi secepat itu tak akan cukup untuk mengalahkan saya, gadis. Teriaknya dengan suara gemuruh. Namun, Rini tak terbawa emosi. Ia fokus pada setiap gerakan Darto, menyusun strategi dalam diam, menunggu momen yang tepat. Rini mengumpulkan tenaga dalam tubuhnya, merasakan energi dari dalam yang mengalir begitu kuat. Ajirogo, ilmu yang diwariskan ayahnya, mengalir di setiap serat tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir untuk dirinya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap orang yang ia perjuangkan, para pedagang kecil yang terhimpit oleh ketidakadilan. Mereka semua menantikan perubahan, dan Rini adalah harapan itu. Dengan satu langkah cepat, ia melompat ke samping, menghindari serangan Darto, lalu dengan sekejap memukul ke arah dada Darto dengan telapak tangan terbuka. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi yang luar biasa mengguncang udara, membuat tanah seolah bergetar. Darto terpental mundur beberapa langkah, terkejut dengan kekuatan Rini yang tak terduga. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya terbanting dengan keras. Sesaat Darto terdiam, merasakan getaran tubuh yang tak biasa. Rini berdiri tegak di depannya, matanya menyala dengan kekuatan yang memancar. Ini adalah batas terakhir yang kau bawa, Darto. Tidak akan ada lagi penguasa yang menindas di pasar ini, kata Rini dengan suara tegas, namun penuh ketenangan. Darto terengah-engah, mencoba bangkit. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Teriaknya marah, namun suaranya kali ini terdengar lebih lemah. Aku lebih kuat dari itu. Kau tak tahu siapa yang ada di belakangku. Wajahnya penuh dengan keringat dan darah yang mengalir dari luka di wajahnya. Rini tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ia tahu Darto akan melakukan segala cara untuk tetap bertahan, tapi kali ini, ia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun. Darto bangkit perlahan, kali ini dengan lebih berhati-hati. Golok panjangnya yang tadi sempat terjatuh kini berada di tangannya kembali. Ia menyerang lagi dengan lebih garang, tetapi Rini kali ini sudah menguasai ritme pergerakan Darto. Setiap serangan Darto dihindari dengan gerakan yang semakin lincah, bahkan ia mulai mengimbangi serangan itu dengan gerakan balasan yang mematikan. Di bawah tatapan para pedagang yang kini mulai berkumpul di sekitar mereka, Rini mengeluarkan serangan pamungkas, sebuah pukulan telak yang dikuatkan dengan Ajirogo, memancarkan energi yang luar biasa kuat. Rini melangkah maju, tanpa sedikit pun ragu. Pukulannya menghantam dada Darto dengan kekuatan penuh.
Ledakan energi itu membuat tubuh Darto terpental beberapa meter, dan kali ini ia tak mampu bangkit lagi. Tubuhnya terkulai lemas di tanah, napasnya terengah-engah. Para pengikutnya yang masih berdiri di sekitarnya, kini terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat dengan mata terbelalak, tak percaya bahwa seorang gadis muda bisa mengalahkan Darto, pemimpin yang selama ini mereka hormati dengan ketakutan. Rini berdiri di atas tubuh Darto yang tergeletak tak berdaya. Hatinya tidak merasa senang dengan kemenangan ini, meskipun ia tahu ini adalah langkah besar menuju perubahan yang lebih baik. "Darto, pasarmu sudah selesai," ucapnya. Suara itu kali ini lebih lembut, tetapi penuh kepastian. Ia tahu, ini bukan hanya tentang mengalahkan Darto. Ini adalah tentang membebaskan pasar dari belenggu ketakutan yang sudah terlalu lama mengekangnya. Para pedagang di sini sudah cukup menderita. Saatnya mereka hidup dengan kehormatan, bukan ketakutan. Darto mengangkat wajahnya dengan sisa-sisa kekuatannya. "Kau akan menyesal, gadis," katanya dengan suara parau. "Ini belum berakhir. Kekuatan seperti kamu hanya sementara. Mereka yang di belakangku tidak akan tinggal diam." Rini menatapnya dengan tajam, namun ia tidak tergoyahkan. "Jika mereka datang, aku akan siap. Dan aku tak akan berdiri sendiri," jawab Rini tegas, sebelum akhirnya berbalik meninggalkan Darto yang terkulai lemas, dengan langkah penuh harapan. Pasar ini, ia tahu, akan kembali pulih. Namun, perjuangannya belum selesai. Kemenangan hari ini hanya langkah pertama menuju perubahan besar yang masih menunggu di depan. Keesokan harinya, pasar kembang terasa berbeda. Suasana yang biasanya penuh ketegangan kini dipenuhi dengan harapan yang baru. Para pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan mulai saling berbisik, berbicara tentang keberanian Rini. Mereka tidak lagi merasa terbelenggu oleh ancaman Darto yang selama ini menakutkan mereka. Namun, meskipun rasa lega mulai terasa, Rini tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak tantangan yang akan datang, dan ketegangan di pasar ini belum sepenuhnya sirna. Di pagi yang cerah, Rini duduk di depan gerobaknya, memandangi para pedagang yang mulai berani tersenyum. Pak Surya mendekat dengan membawa secangkir teh hangat. "Rini, kau tahu, apa yang kau lakukan itu luar biasa. Tapi, ada satu hal yang harus kau ingat, kemenanganmu ini hanya akan bertahan jika kita semua menjaga persatuan." Rini menatap Pak Surya dengan mata penuh rasa terima kasih. "Saya tahu, Pak, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kalau kita bersatu, kita bisa menjaga pasar ini tetap aman." Sementara itu, di sudut pasar, sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam mendekati gerobak Rini. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di bawah pengaruh Darto, dan meskipun pemimpin mereka telah jatuh, mereka masih memiliki pengaruh yang besar. "Jangan kira kalian bisa mengalahkan kami begitu saja," salah seorang dari mereka berkata dengan suara rendah, namun mengandung ancaman. "Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan pasar ini." Rini menatap mereka dengan penuh kewaspadaan. "Jika kalian ingin melawan kami, silakan. Tapi kalian tidak akan menang. Kami akan melawan ketidakadilan bersama-sama." Ancaman itu tidak membuat Rini gentar. Ia tahu bahwa musuh sejati bukan hanya orang-orang yang mencoba menguasai pasar, tetapi juga mereka yang menyembunyikan diri di balik bayang-bayang ketakutan. Rini kembali duduk dengan tenang, menyusun langkah berikutnya. Ia tahu bahwa untuk memastikan perubahan ini bertahan, ia harus mendapatkan dukungan dari lebih banyak orang. Setiap pedagang, setiap orang yang hidup di pasar ini, harus ikut berjuang demi masa depan mereka. Di sisi lain, Darto yang kini terbaring di tempat persembunyiannya, merencanakan balas dendam. Meski tubuhnya terluka, amarahnya semakin membara. "Rini, kau baru saja memulai perang yang tak akan kau menangkan," geramnya, menggenggam tangannya yang masih gemetar. "Aku akan bangkit, dan saat itu, kau akan menyesal." Dengan penuh dendam, Darto mulai menghubungi orang-orang yang masih loyal kepadanya, berencana untuk menghancurkan apa yang telah dibangun oleh Rini. Ia tahu, untuk mengalahkan gadis itu, ia harus menggali kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Rini tidak tahu bahwa musuh yang baru saja ia kalahkan bukanlah yang terakhir. Pasar kembang, meskipun kini bebas dari cengkraman Darto, masih terancam oleh kekuatan yang lebih gelap. Dengan perasaan waspada, Rini mulai mengajak beberapa pedagang untuk membentuk sebuah wadah. "Kita harus melindungi pasar ini dari siapapun yang ingin menguasainya. Ini adalah rumah kita, dan kita yang berhak mengaturnya." Ucapan Rini disambut oleh banyak orang,
mereka mulai menyadari bahwa keberanian untuk berdiri bersama adalah kunci untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan pasar kembang semakin berkembang. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Suatu malam, ketika Rini sedang menutup gerobaknya, ia merasa ada yang aneh. Bayangan gelap bergerak cepat di antara tenda-tenda pedagang. Dengan insting yang tajam, ia segera melompat ke samping, menyadari bahwa seseorang mengintainya. Rini tahu, ini bukan hanya tentang pasar lagi, tapi tentang mempertahankan segalanya yang telah ia perjuangkan, keberanian, keadilan, dan masa depan. Dari balik kegelapan, suara tawa rendah terdengar. "Rini, kau pikir kau sudah menang? Kami hanya baru saja memulai," ujar suara itu, yang penuh dengan ancaman. Rini merasakan getaran di sekelilingnya. Ia tahu bahwa kali ini, musuh yang dihadapinya jauh lebih berbahaya. Namun, dengan kekuatan Aji Rogo yang mengalir dalam dirinya, Rini bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tak akan membiarkan pasar kembang jatuh ke tangan siapapun lagi. Malam itu, suasana di pasar kembang terasa semakin mencekam. Rini berdiri tegak di depan gerobaknya, merasakan adanya sesuatu yang mengintai. Sesekali, bayangan gelap melintas di antara tenda-tenda pedagang, dan Rini tahu, ancaman yang datang bukanlah sekadar kelompok kecil yang masih loyal pada Darto. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang kini ingin menguasai pasar ini. Rini menghela napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Aji Rogo, ilmu yang diwariskan oleh ayahnya, terasa mengalir semakin kuat dalam tubuhnya. Namun, Rini sadar bahwa kekuatan saja tidak cukup. Ia harus lebih berhati-hati, lebih cermat. Di belakang gerobaknya, Pak Surya, salah satu pedagang yang paling dihormati, mendekat. "Rini, kami semua mendengar desas-desus tentang kelompok yang sedang bergerak di luar sana. Mereka tidak hanya sekadar pengikut Darto, tetapi lebih dari itu. Ada yang mengatakan mereka adalah tangan panjang dari sebuah organisasi besar yang menguasai wilayah ini," ujar Pak Surya dengan suara serius. Rini menatap Pak Surya dengan tatapan tajam. "Jika itu benar, maka kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan," jawabnya dengan suara tenang, meski hatinya diliputi kekhawatiran. Ketegangan semakin terasa ketika, tak lama setelah percakapan itu, Rini melihat beberapa orang misterius mengintai dari kejauhan. Mereka berpakaian hitam, wajah mereka tertutup rapat, hanya mata mereka yang tampak mengintip di balik topeng. Rini tahu mereka bukan orang sembarangan. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seolah sudah terlatih dalam seni pertempuran. Tanpa ragu, Rini menggerakkan tubuhnya, mengalirkan energi dari dalam dirinya, dan bersiap menghadapi ancaman yang datang. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut siapa mereka dan apa tujuan mereka. Pagi berikutnya, Rini memutuskan untuk bertemu dengan beberapa pedagang yang merasa curiga. Mereka berkumpul di sebuah sudut pasar yang sepi, berbicara dalam bisikan. "Kami melihat mereka beberapa kali, sekelompok orang bertopeng yang berjalan sangat cepat dan terkoordinasi. Mereka seperti bayangan yang selalu mengintai," ujar salah seorang pedagang. "Tapi kami juga mendengar ada nama baru yang muncul. Mereka menyebut diri mereka, Kekuatan Hitam, dan mereka dikatakan mengendalikan pasar-pasar besar di sekitar sini," lanjutnya dengan suara gemetar. Rini merasakan jantungnya berdegup kencang. Kekuatan Hitam, ini lebih dari sekadar masalah pasar. Mereka bukan hanya perampok biasa, mereka adalah ancaman besar. Rini merasa tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus mencari tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan kekuatan hitam ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa terpojok. Ia tahu, jika mereka berhasil menguasai pasar kembang, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dengan tekad yang bulat, Rini memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia mulai mengumpulkan informasi, mendekati para pedagang yang mungkin mengetahui lebih banyak. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin banyak hal yang ia temui tentang organisasi ini. Ternyata, kekuatan hitam sudah lama mengintai pasar-pasar kecil, memeras uang dari para pedagang dan menebar teror untuk menguasai lebih banyak wilayah. Satu sore, saat Rini sedang berbicara dengan seorang pedagang tua yang telah lama berjualan di pasar, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Beberapa orang berlari ke arah mereka, dengan wajah ketakutan. "Rini, mereka datang!" teriak seorang pedagang, suaranya penuh dengan kepanikan. Tanpa berpikir panjang,
Rini segera melompat ke depan, menyusun strategi dalam kepalanya. Siapkan diri kalian, jangan ada yang lari, tegasnya, meskipun ia tahu bahwa ancaman ini jauh lebih besar daripada yang ia kira. Dari ujung pasar, terlihat sekelompok orang bertopeng hitam itu muncul. Mereka bergerak dengan cepat, tanpa suara, seolah tidak ingin menarik perhatian. Rini merasakan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Kekuatan hitam, gumamnya dalam hati. Ia merasakan aura jahat yang begitu kuat, dan tanpa ragu, ia memusatkan seluruh energinya, menyiapkan Aji Rogo untuk menghadapi mereka. Para pedagang yang sebelumnya takut, kini mulai menunjukkan keberanian mereka. Mereka tahu, jika Rini bisa melawan, mereka pun bisa melawan. Ketika kelompok bertopeng itu semakin dekat, Rini melangkah maju, menatap mereka dengan tatapan penuh keyakinan. "Kalian pikir bisa menguasai pasar ini dengan ketakutan?" teriaknya dengan suara penuh wibawa. "Kami tidak akan menyerah tanpa perlawanan." Tiba-tiba, sekelompok orang dari kekuatan hitam itu menyerang, dengan gerakan yang cepat dan terlatih. Rini menghindar dengan gesit, dan serangan pertama mereka pun berhasil dipatahkan. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Jika ia ingin melindungi pasar ini, ia harus mengalahkan musuh-musuh yang lebih kuat dan lebih licik dari sebelumnya. Rini merasakan detak jantungnya semakin cepat, menandakan pertarungan yang baru saja dimulai. Kekuatan hitam yang berhadapan dengannya bukanlah musuh sembarangan. Dengan setiap langkah mereka, udara di sekitar pasar terasa semakin tegang, seolah dunia berhenti sejenak. Mereka bergerak cepat, tubuh mereka seperti bayangan, mengelilingi Rini dan para pedagang yang berdiri teguh di belakangnya. Rini tahu, untuk mengalahkan mereka, ia harus lebih berhati-hati dan cermat. Aji Rogo yang ia miliki terasa semakin hidup, seperti seekor naga yang siap menerkam. Saat salah satu dari mereka melompat menuju Rini, dengan kecepatan luar biasa, ia mengalihkan serangan itu dengan gesit, tubuhnya berputar ke samping dengan gerakan yang begitu cepat. Serangan itu hanya mengenai udara kosong. Namun, serangan berikutnya datang lebih cepat, dua orang bertopeng hitam menyergapnya bersamaan. Rini menatap mereka tajam, merasakan kekuatan Aji Rogo mengalir dalam dirinya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengaktifkan jurus, Rogo Tapak, yang memancarkan gelombang energi yang luar biasa. Dua pria itu terpental, tubuh mereka terhempas jauh, menabrak tenda pedagang yang ada di sekitarnya. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Beberapa anggota kekuatan hitam yang lain bergerak lebih hati-hati, menyusun formasi yang lebih rapat dan terstruktur. Rini tahu, mereka sudah terlatih untuk menghadapi perlawanan seperti ini. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia harus mengalahkan mereka dengan kecerdikan. "Jangan biarkan mereka mendekat," teriak Rini kepada para pedagang yang berada di belakangnya. Beberapa pedagang yang sebelumnya takut, kini mulai melawan, menggunakan alat-alat dagang mereka untuk menghalangi gerakan musuh. Pak Surya yang sebelumnya bersembunyi di balik tenda, kini muncul dengan sekelompok pedagang lainnya. "Kita tidak akan biarkan mereka menghancurkan pasar ini," teriaknya penuh semangat. Mereka mulai bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk menghadapi serangan musuh. Rini melihat pemandangan itu dengan rasa haru. Ini adalah pertama kalinya mereka bersatu, melawan musuh yang nyata. Para pedagang, yang dulu hanya bisa merunduk di bawah ketakutan, kini berdiri teguh, siap melawan siapapun yang ingin merusak hidup mereka. Rini merasakan energi Aji Rogo semakin mengalir kuat dalam dirinya. Ia memfokuskan kekuatannya, mengendalikannya dengan penuh kehati-hatian. Tubuhnya berputar cepat, menghindari serangan-serangan yang datang, sementara tangannya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap serangan yang dilontarkan oleh anggota kekuatan hitam dapat dihentikan dengan mudah. Namun, mereka tidak menyerah. Serangan demi serangan datang, dan meskipun Rini bisa menghadapinya satu persatu, ia mulai merasa lelah. Mereka terus menekan, mencoba untuk menemukan celah dalam pertahanannya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertopeng dengan tubuh besar, akhirnya berhasil mendekat. Dengan gerakan cepat, ia melancarkan serangan yang begitu kuat, mengarah langsung ke dada Rini. Dalam sekejap, Rini menggunakan jurus Rogo Singgasana, sebuah serangan yang dapat memanipulasi kekuatan angin untuk membalikkan serangan musuh. Pria besar itu terhuyung mundur, namun ia segera bangkit kembali, menunjukkan wajah marah di balik topengnya. "Kau benar-benar menghalangi jalan kami," katanya dengan suara berat. "Namun, kita tidak akan berhenti.
Rini menyadari bahwa musuh yang dihadapinya semakin kuat. Ini bukan hanya tentang pasar lagi, gumamnya dalam hati. Mereka ingin menguasai semuanya. Namun, ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, semua yang telah diperjuangkan selama ini akan sia-sia. Ia harus melawan sampai titik darah penghabisan. Dengan sekali lagi mengumpulkan kekuatan Aji Rogo, tubuh Rini bergetar hebat, dan dalam sekejap, ia melesat ke arah pria besar itu, siap memberikan serangan terakhir. Tepat sebelum serangan itu terjadi, Pak Surya berteriak, "Rini, jangan terlalu terburu-buru. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah." Namun, sudah terlambat. Rini melesat ke depan, melepaskan serangan terakhir yang membuat udara sekitarnya bergetar. Energi dari Aji Rogo mengalir dengan luar biasa, menghantam tubuh pria besar itu dengan kekuatan yang tak terduga. Pria itu terlempar ke tanah, tak mampu bergerak lagi. Rini berdiri tegak di atasnya, nafasnya terengah-engah, dan matanya menatap kelompok kekuatan hitam yang tersisa. "Kalian tidak akan menang," katanya dengan suara penuh tekad. "Pasar ini adalah milik kami, dan kami akan mempertahankannya." Pendar cahaya rembulan menyinari pasar kembang yang kini penuh dengan kerusakan. Beberapa tenda pedagang robek, dan sisa-sisa pertarungan terlihat di mana-mana. Rini berdiri di tengah-tengahnya, napasnya masih terengah-engah. Di depan matanya, tubuh pria besar dari kekuatan hitam tergeletak tak bernyawa, namun itu belum cukup untuk menghentikan langkah pasukan kekuatan hitam yang tersisa. Mereka berkumpul di ujung pasar, mata mereka berkilat tajam, menunjukkan bahwa kekalahan ini hanya sementara. Kekuatan mereka masih sangat besar, dan Rini tahu mereka tidak akan mundur begitu saja. Ini bukan hanya tentang pasar, ini adalah perang yang tak terelakkan. Pak Surya dan para pedagang lainnya mulai berkumpul di sekitar Rini, memberikan dukungan moral. Namun, meskipun ada banyak orang yang kini bersatu, Rini merasakan ketegangan yang lebih dalam. Ia tahu, dalam beberapa detik ke depan, mereka harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar lagi. Salah satu anggota, kekuatan hitam, yang paling diam dan tampaknya paling berbahaya, melangkah maju dengan tenang. Ia melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah yang tak asing bagi Rini, "Darto. Jadi, kalian berani melawan kami," ujar Darto dengan senyum dingin. "Namun, ini bukan hanya pasar yang kalian pertaruhkan. Ini adalah hidup kalian." Rini merasakan darahnya mendidih mendengar nama itu. Darto, orang yang dulu menguasai pasar kembang dengan tangan besi, kini menjadi pemimpin kekuatan hitam yang jauh lebih berbahaya. Rini berlari ke depan, tangannya bergerak, mengaktifkan Aji Rogo, siap menghadapi Darto. Namun, Darto hanya tertawa, suara tawanya menggema di malam yang sepi. "Kau pikir dengan kekuatanmu itu bisa mengalahkan kami? Kami lebih dari sekadar preman pasar. Kami adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar." Rini bisa merasakan ancaman dalam kata-katanya. Darto bukan hanya sekadar pemimpin pasar, ia adalah bagian dari jaringan yang mengendalikan wilayah yang lebih luas. Rini menatap Darto dengan tatapan penuh kebencian, namun juga rasa takut yang mulai muncul dalam dirinya. "Kalian sudah merusak cukup banyak kehidupan. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian merusak lebih banyak lagi," katanya, suaranya penuh dengan tekad. Tanpa menunggu lebih lama, ia melompat ke depan, melepaskan jurus Rogo Singgasana yang berputar cepat. Energi dari ajian itu membentuk putaran angin yang kuat, mengarah langsung ke tubuh Darto. Namun, Darto dengan mudah menghindar, bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata biasa. Serangan itu hanya mengenai tanah, membuat debu beterbangan. Darto menatap Rini dengan senyum sinis. "Kau sudah lama terlambat, Rini. Pasar ini sudah menjadi bagian dari rencana besar kami. Kau hanya bisa menghalangi untuk sementara waktu, tapi akhirnya, kalian semua akan tunduk pada kami." Rini merasa hatinya semakin berat. Darto tidak hanya berbicara sebagai seorang preman pasar, dia berbicara sebagai pemimpin dari sebuah organisasi yang jauh lebih kuat. Pasar kembang yang mereka lindungi kini menjadi taruhan besar dalam permainan yang lebih rumit dari yang Rini bayangkan. Namun, Rini tidak akan menyerah. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia mengaktifkan Rogo Tapak, jurus yang bisa memanipulasi energi bumi di sekitarnya. Tanpa memberi kesempatan bagi Darto untuk bereaksi, Rini menghantamkan tangannya ke tanah. Seperti petir, energi itu menyebar, menciptakan gelombang shockwave yang memecah tanah dan menciptakan keretakan di sekitar mereka. Pasar bergetar hebat,
dan Darto terhuyung mundur, terpaksa menghindar. Namun, meski ia tampak terkejut, Darto segera pulih. "Kau memang kuat, Rini. Tapi kekuatanmu masih belum cukup," katanya, suara ketusnya penuh penghinaan. Di saat yang sama, Pak Surya dan beberapa pedagang lainnya berusaha memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk melindungi pasar mereka. Mereka membentuk barisan pertahanan, menggunakan segala yang ada untuk menghalangi pasukan kekuatan hitam yang mulai mendekat. Rini melihat ini dengan haru, menyadari bahwa ia tidak bisa melawan sendirian. Pasar kembang bukan hanya sekedar tempat berdagang, itu adalah rumah bagi banyak orang yang telah berjuang bersama-sama untuk bertahan hidup. Untuk pertama kalinya, Rini merasa betapa berharganya pasar ini. "Ini adalah tempat kami," bisiknya dalam hati. "Aku tidak akan membiarkannya jatuh begitu saja." Namun, meski Rini berjuang sekuat tenaga, ia tahu bahwa tidak ada kemenangan yang mudah. Darto dan kekuatan hitam terlalu kuat. Ia harus mencari cara untuk menghentikan mereka secara permanen. Dengan tekad yang semakin kuat, Rini menatap Darto, dan dalam pikirannya, ia merencanakan langkah berikutnya. Jika ia ingin mengalahkan Darto, ia harus lebih dari sekadar menggunakan kekuatan fisik. Ia harus mengalahkan Darto dengan cara yang tak terduga, dengan menggunakan kecerdikan, kekuatan sejati dari Aji Rogo yang tersembunyi di dalam dirinya. Rini berdiri dengan tegap, tubuhnya terluka dan napasnya terengah-engah. Namun, matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kekuatan hitam kini berada di depan mata, namun Rini merasa, kali ini adalah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Darto, meskipun tampak terkejut dengan kekuatan Rini yang terus meningkat, masih tersenyum dingin. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami hanya dengan kekuatan itu?" katanya dengan nada mengejek. "Kami tidak akan berhenti, Rini. Bahkan jika kau mengalahkanku, orang-orangku yang lain akan terus melanjutkan rencana kami." Namun, kata-kata Darto tidak mengurangi semangat Rini. Ia menyadari, untuk benar-benar menghentikan kekuatan hitam, ia harus menaklukkan bukan hanya Darto, tetapi juga setiap orang yang mengikutinya. "Kalian sudah terlalu lama mengendalikan pasar ini dengan kekerasan. Tapi aku takkan membiarkan kalian merusaknya lebih jauh," ujar Rini, suara penuh keyakinan. Dengan gerakan cepat, ia menghimpun seluruh kekuatan Aji Rogo di dalam dirinya, memusatkan energi yang ada di sekelilingnya. Udara sekitar mereka semakin berat, bergetar dengan kekuatan yang semakin menggila. Darto mengamati Rini dengan tatapan tajam, mulai menyadari bahwa ia menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari yang ia kira. "Kau memang memiliki potensi besar," katanya, suaranya kini lebih serius. "Tapi kalian semua akan kalah, Rini. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan dengan semangat semata." Tanpa peringatan, Darto melancarkan serangan yang luar biasa cepat, seolah ia ingin menamatkan segalanya dalam sekejap. Tangan Darto terangkat tinggi, dan dalam sekejap, ia melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar. Rini melihat serangan itu datang dengan cepat, namun kali ini, ia tidak ragu. Ia mengaktifkan jurus Rogo Sagara, sebuah teknik yang menggabungkan seluruh kekuatan alam. Dengan satu gerakan, tubuhnya seolah menjadi satu dengan alam sekitar. Gelombang energi besar itu membentur tubuh Rini, namun alih-alih membuatnya terhuyung mundur, ia mengubah aliran energi tersebut menjadi kekuatan yang lebih besar. Serangan itu seolah terserap ke dalam tubuhnya, menguatkan Aji Rogo yang kini menyatu dengan dirinya. "Aku tidak akan mundur," bisiknya, suara penuh dengan kekuatan yang menggetarkan. Darto terkejut melihat perubahan itu. Kau lebih kuat dari yang aku kira," katanya dengan suara terkejut. Namun, itu tidak membuatnya gentar. Dengan satu dorongan kekuatan, Darto melompat tinggi, mencoba menghindari serangan balasan yang Rini lepaskan. Tapi kali ini, Rini lebih cepat. Sebelum Darto bisa mendarat, ia sudah muncul di depan Darto, memfokuskan seluruh kekuatan Aji Rogo ke satu titik. Tanpa ampun, ia mengarahkan serangan tersebut ke dada Darto. Serangan itu menghantam Darto dengan kekuatan yang begitu hebat, tubuhnya terlempar mundur, menabrak dinding pasar yang roboh. Hening sejenak, dan semua mata tertuju pada tubuh Darto yang tergeletak tak bergerak di tanah. Rini berdiri di sana, tangannya terangkat tinggi, dan ajiannya masih terasa menggema di udara. Tubuhnya lemas, namun hatinya tak pernah merasa lebih kuat dari itu. "Pasar ini akan tetap berdiri," kata Rini, suaranya penuh dengan kepastian. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tidak pernah padam.
Pak Surya dan para pedagang lainnya berlari menuju Rini, mengelilinginya dengan sorakan penuh kegembiraan dan rasa terima kasih. "Kau berhasil, Rini, kau berhasil," seru Pak Surya, suaranya penuh dengan haru. Para pedagang yang semula takut kini merasa aman. Pasar Kembang, yang telah lama dilanda ketakutan, kini kembali menjadi tempat yang penuh kehidupan. Rini hanya tersenyum, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh orang yang ada di pasar itu. Namun, meski Darto terjatuh, Rini tahu ini belum berakhir. Meskipun kekuatan hitam telah kalah di satu tempat, mereka bukanlah musuh yang mudah untuk dilenyapkan. Rini memandang ke arah sisa pasukan Darto yang mulai mundur, namun tetap memberikan tatapan penuh ancaman. "Kalian belum selesai, tapi hari ini, kami menang," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Para pedagang mengangguk, siap untuk mempertahankan pasar mereka. Rini tahu, meskipun ini adalah kemenangan besar, jalan mereka masih panjang. Rini memandang pasar yang kini kembali damai, meskipun serpihan-serpihan pertempuran masih tersisa. Ia tahu, apa yang telah mereka hadapi bukanlah hal yang mudah, tetapi bersama-sama, mereka bisa melindungi apa yang paling mereka cintai. Pasar ini adalah rumah mereka, dan Rini akan menjaga rumah ini sampai akhir hayatnya. "Aku akan terus berjuang," gumamnya dalam hati, "untuk pasar, untuk mereka yang aku cintai."